Hujan deras mengguyur atap seng rumah tua bergaya kolonial di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Suara guntur menggelegar seolah ingin membelah langit malam yang kelam. Namun, bagi Sari, suara itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jeritan keputusasaan yang masih terngiang di telinganya. Jeritan dirinya sendiri sesaat sebelum air sungai Ciliwung yang keruh dan bau menelan tubuhnya bulat-bulat. "Tolong! Jangan! Sari! Tolong aku!" Suara itu, suara sepupunya Dewi. Sari tersentak bangun dari tempat tidurnya. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi piyama sutranya. Ia meraba lehernya. Tidak ada air, tidak ada lumpur, tidak ada rasa tercekik yang menyakitkan. Ia melihat sekeliling. Kamar tidurnya yang lama. Kalender di dinding menunjukkan tanggal 3 tahun yang lalu. Matanya melebar. Ia kembali. Tuhan, atau setan manapun yang mendengarkan doa terakhirnya yang penuh dendam, telah mengirimnya kembali. Di kehidupan sebelumnya, malam ini adalah awal dari neraka baginya. Seorang perampok bernama Budi, seorang preman pasar yang dikejar hutang judi, telah memanjat pagar rumah mereka. Dewi, yang kamarnya berada di bagian depan, berteriak histeris. Sari yang naif dan menyayangi sepupunya seperti saudara kandung, tanpa ragu mengambil tongkat golf milik ayahnya dan berlari keluar untuk menyelamatkan Dewi. Apa yang ia dapatkan? Dewi, dalam ketakutannya, justru mendorong Sari ke arah pisau Budi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Urat kaki Sari putus ditebas, membuatnya cacat seumur hidup. Budi kabur, dan Dewi. Oh, Dewi yang licik, memberi kesaksian palsu kepada polisi bahwa Sarilah yang memprovokasi perampok itu. Kehidupan Sari hancur. Tunangannya meninggalkannya karena ia cacat, orang tuanya jatuh sakit karena stres, dan akhirnya Dewi mendorong kursi roda Sari ke sungai saat mereka sedang berjalan-jalan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. "Tolong, ada orang jahat, Sari ii." Teriakan Dewi dari kamar sebelah terdengar lagi, persis seperti rekaman ulang mimpi buruk itu. Sari duduk di tepi tempat tidur, kakinya yang masih utuh dan mulus menyentuh lantai marmer yang dingin. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. Matanya yang dulu hangat kini sedingin es. "Teriaklah sepuasmu, Dewi," bisik Sari pelan. "Malam ini, malaikat pelindungmu sedang cuti." Alih-alih mengambil tongkat golf, Sari berjalan tenang menuju pintu kamarnya. Ia memutar kunci 2 kali. Klik, klik. Suara besi beradu itu terdengar sangat memuaskan. Ia kemudian berjalan ke meja belajarnya, mengambil headphone peredam bising, noise cancelling, seharga jutaan rupiah yang baru dibelikan ayahnya, dan memasangnya di telinga. Ia tidak langsung menyalakan musik. Ia ingin mendengar sedikit lagi. Ia ingin menikmati ketakutan Dewi. Di kamar sebelah, Dewi sedang gemetar. Pintu balkonnya terbuka paksa. Sosok tinggi besar, dengan wajah tertutup masker kain lusuh berdiri di sana, memegang pisau dapur yang berkilat di sambar kilat. Itu Budi. "Jangan bunuh aku, ambil saja barang-barangnya. Sepupuku di kamar sebelah punya banyak perhiasan." Dewi memohon, suaranya bergetar hebat. Kebiasaan lamanya untuk mengorbankan orang lain langsung muncul tanpa perlu dipancing. Sari yang mendengar itu dari balik dinding hanya mendengus. "Dasar ular," pikirnya. Sari tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia tidak campur tangan. Di kehidupan lalu, Budi sebenarnya panik. Dia bukan pembunuh berdarah dingin, hanya preman kampung yang terdesak. Tapi ketololan Dewi dan kepanikan Sarilah yang membuat situasi menjadi berdarah. Kali ini, tanpa Sari yang keluar sebagai pahlawan kesiangan, dinamikanya akan berubah total. Sari menyalakan musik di ponselnya. Lagu dangdut koplo dengan bass yang menghentak mulai memenuhi telinganya, meredam suara hujan dan teriakan Dewi. Tapi Sari tidak sepenuhnya menutup mata. Ia membuka aplikasi kamera di ponselnya yang terhubung dengan CCTV tersembunyi yang baru saja ia pasang minggu lalu di lorong depan kamar
Sebuah kebetulan yang menguntungkan karena ia sedang mencoba gadget baru waktu itu. Di layar ponsel, Sari melihat Dewi terpojok di sudut kamar. Budi mendekat, tapi langkahnya ragu-ragu. Tiba-tiba, lampu di rumah itu padam. Mati lampu. Hal yang biasa terjadi di Jakarta saat hujan badai. Dalam kegelapan itu, Sari memiliki ide gila. Ia tahu Dewi adalah wanita yang gila hormat dan sangat terobsesi dengan kisah-kisah di Wattpad atau sinetron di mana gadis miskin bertemu dengan CEO kaya yang menyamar. Dewi selalu berhayal hidupnya adalah sebuah drama. Sari mematikan musiknya sejenak. Ia mendekatkan mulutnya ke celah ventilasi udara yang menghubungkan kamarnya dan kamar Dewi. Dengan mengubah suaranya menjadi sedikit lebih berat dan misterius, seperti suara narator film horor, ia berbisik. Dewi, dia bukan perampok biasa, lihat matanya. Di kamar sebelah, Dewi tersentak. Sari, itu kau? Sst, jangan bodoh, bisik Sari lagi menahan tawa. Itu adalah ujian. Dia pangeran dari Cendana yang sedang menyamar. Dia mencari istri yang berani. Tentu saja itu omong kosong. Budi adalah preman bau keringat yang tinggal di bantaran kali. Tapi bagi Dewi, yang otaknya sudah teracuni oleh delusi dan ketakutan, ditambah kegelapan yang menyamarkan penampilan kumuh Budi, kata-kata itu seperti mantra. Budi, si perampok, bingung karena Dewi tiba-tiba berhenti berteriak. Dewi menyalakan senter ponselnya dan menyorot wajah Budi. Budi refleks menutupi matanya dengan lengan. Apakah kau sedang mengujiku? Tanya Dewi dengan suara gemetar, tapi kali ini ada nada genit di dalamnya. Budi melongo di balik maskernya. Hah? Mana dompetmu? Cepat! Bentaknya mencoba tetap garang. Kau berakting sangat bagus, kata Dewi, mulai berdiri. Sepupuku bilang kau dari keluarga Cendana. Kenapa kau memilihku? Sari di kamar sebelah harus membekap mulutnya sendiri agar tawa jahatnya tidak meledak. Ia melihat melalui layar ponsel. Budi tampak sangat kebingungan, tapi sebagai penipu ulung, Budi melihat peluang. Jika korban ini gila dan mengira dia orang kaya, mungkin dia bisa memanfaatkannya tanpa harus menggunakan kekerasan. Budi berdeham, menurunkan pisau sedikit. Ya, Aku sedang mencari wanita yang tidak memandang harta. Wanita yang tulus. Dewi langsung merapikan rambutnya yang berantakan. Aku orangnya, Mas. Aku tidak seperti sepupuku di sebelah yang sombong itu. Aku sangat sederhana. Sari menggelengkan kepala. Betapa mudahnya. Betapa bodohnya. Sari itu sombong, lanjut Dewi, mulai menjelek-jelekan Sari kepada perampok yang ia kira pangeran. Dia pikir karena dia kuliah di UI, dia lebih hebat dariku. Padahal, dia cuma beruntung orang tuanya kaya. Kalau aku punya uang, aku pasti lebih sukses. Budi, yang mulai menikmati permainan ini, menurunkan maskernya sedikit, memperlihatkan rahangnya yang keras, dan bekas luka yang sebenarnya sisa tawuran, tapi di mata Dewi mungkin terlihat jantan. Kau menarik juga, kata Budi asal bunyi. Masuklah, di luar dingin, kata Dewi, benar-benar mempersilakan perampok itu duduk di kasurnya. Sari kembali memasang headphone-nya. Ia tidak perlu mendengar sisa percakapan menjijikan itu. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Bukti video Dewi yang secara sukarela mengundang perampok masuk, dan rekaman suara Dewi yang menjelek-jelekan keluarga Sari. Ini adalah amunisi. Malam itu, Sari tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, menghitung waktu di kehidupan sebelumnya. Di luar, hujan masih turun deras, seolah mencuci bersih jejak kebodohan di masa lalu. Keesokan paginya, Sari keluar kamar dengan wajah segar, seolah tidak terjadi apa-apa. Di meja makan, Dewi sudah duduk dengan wajah berseri-seri, meskipun ada kantung mata hitam di wajahnya. Pagi, Tante, Om, sapa Dewi dengan nada ceria yang dipaksakan. Ibu Sari menuangkan nasi goreng. Pagi, Dewi, kok matamu bengkak? Semalam tidur nyenyak?
Sari menatap Dewi tajam. Dewi tampak gugup sesaat, takut Sari mendengar kejadian semalam. Tapi kemudian Dewi teringat rahasia bahwa pria itu adalah pangeran menyamar. Ia tersenyum licik pada Sari. "Nyenyak sekali, Tante. Semalam, aku bermimpi indah bertemu pangeran," jawab Dewi penuh arti. "Oh ya?" Sari memotong, sambil mengoleskan selai kacang ke rotinya. "Baguslah. Aku kira ada kucing garong masuk. Soalnya semalam berisik sekali." Wajah Dewi pucat pasi, tapi kemudian berubah merah padam karena marah. "Itu bukan kucing garong," serunya tanpa sadar. "Loh, jadi ada yang masuk?" tanya ayah Sari, meletakkan korannya. Dewi gelagapan. Maksudnya di mimpi Dewi, Om. Bukan kucing, tapi harimau. Gagah sekali." Sari tersenyum tipis sambil menyesap teh manis hangatnya. Ia tahu Budi sudah pergi sebelum subuh, membawa serta beberapa jam tangan mahal milik ayah Sari yang diberikan oleh Dewi sebagai tanda cinta dan kepercayaan. Dewi pasti berpikir itu adalah investasi. "Harimau ya?" gumam Sari pelan, matanya menatap lurus ke arah Dewi. "Hati-hati, Wi. Harimau itu binatang buas. Kalau tidak hati-hati, kau bisa dimakan hidup-hidup." Dewi membalas tatapan itu dengan angkuh. "Kau hanya iri, Sari. Kau tidak akan pernah mengerti cinta sejati." "Cinta sejati," batin Sari tertawa. "Cinta sejati dengan preman Tanah Abang yang sedang buron." Sari berdiri, merapikan tas kuliahnya. Permainan baru saja dimulai. Di kehidupan ini, dia bukan lagi mangsa. Dia adalah dalang. Dan Dewi serta Budi hanyalah wayang golek yang akan menari sesuai iramanya sampai mereka hancur berkeping-keping. "Aku berangkat kuliah dulu, Bu, ya?" pamit Sari. Sebelum keluar pintu, ia menoleh ke arah Dewi. "Oh iya, Wi, cek kotak perhiasan Tante di kamar tamu. Sepertinya Tante kehilangan kalung berliannya. Semoga pangeran dalam mimpimu tidak membawanya lari." Sari melangkah keluar rumah menuju mobilnya, meninggalkan Dewi yang terpaku dengan wajah ketakutan di meja makan. Sari tahu persis Budi mengambil kalung itu. Dan ketika Dewi menyadarinya, dia tidak akan bisa melapor polisi karena dialah yang membukakan pintu untuk si pencuri. Dewi harus menutupi kejahatan Budi, dan itulah awal dari kehancurannya. Matahari Jakarta mulai bersinar terik, membakar sisa-sisa hujan semalam. Bagi Sari, ini adalah hari yang indah untuk memulai balas dendam. 1 minggu berlalu sejak insiden perampokan itu. Suasana di rumah keluarga Sari terasa tegang, namun anehnya sunyi. Ibu Sari, Tante Ratna, uring-uringan karena kalung berlian kesayangannya hilang. Ia ingin lapor polisi, tapi Dewi, dengan wajah pucat dan keringat dingin, mati-matian melarangnya. "Jangan lapor polisi, Tante. Nanti nama baik keluarga kita tercemar. Kalau tetangga tahu, rumah kita kebobolan." "Biar Dewi cari dukun pintar saja, pasti ketemu." Alasan Dewi yang tidak masuk akal. Sari hanya duduk di sofa, pura-pura membaca buku sambil menyembunyikan senyum sinisnya. Ia tahu betul Dewi sedang diteror. Bukan oleh hantu, tapi oleh pesan WhatsApp dari pangeran cendana palsu itu. Di kamar Dewi, ponselnya terus bergetar. "Mas Budi, my prince. Sayang, kalung tantemu sedang aku bersihkan di Singapura. Tukang poles langganan keluarga kerajaan butuh biaya administrasi. Transfer 10 juta lagi ya. Kalau tidak, nanti dikira kita orang miskin." Dewi menggigit bibirnya. Tabungannya sudah habis. Ia sudah menjual laptop dan beberapa tas bermerek palsunya, KW Super, di Mangga 2, tapi uangnya tidak pernah cukup. Saat itulah, Sari mengetuk pintu kamar Dewi dan masuk dengan membawa 2 gelas es kopi susu kekinian. "Wih, kok kusut banget mukanya? Mikirin pacar pangeranmu itu ya?" tanya Sari dengan nada polos yang dibuat-buat. Dewi langsung mengubah ekspresinya menjadi angkuh. "Iya nih, Sar. Mas Budi lagi ada masalah bisnis. Aset keluarganya yang triliunan itu sedang dibekukan sementara oleh KPK karena kesalahpahaman politik. Biasalah, masalah elit global. Dia butuh dana talangan sedikit."
Wah, Sari mendecakkan lidah, pura-pura kagum. Kasian banget. Tapi ini kesempatan emas buat kamu, Wi. Dewi mengernyit. Maksudnya? Sari duduk di tepi kasur, menatap Dewi lekat-lekat. Pikirkan deh, kalau kamu bantu dia saat dia susah, saat asetnya cair nanti, siapa yang bakal dia ratukan? Kamu. Dia pasti akan membelikanmu rumah di Pondok Indah, mobil Alphard, liburan ke Paris setiap bulan. Uang 10 atau 50 juta sekarang itu nggak ada artinya dibanding balasan yang bakal kamu terima nanti. Mata Dewi berbinar. Ketamakan mulai menutupi akal sehatnya. Tapi aku nggak punya uang tunai lagi, Sar. Tante sama Om pelit banget bulan ini. Sari mengeluarkan ponselnya. Hari gini bingung duit. Wi, kamu ketinggalan zaman banget. Sekarang ada yang namanya pinjol, pinjaman online. Ada puluhan aplikasi. Cukup modal KTP, foto selfie, cair dalam 5 menit. Limitnya bisa sampai ratusan juta kalau digabung-gabung. Tapi bunganya kan besar. Dewi ragu sedikit. Aduh, Wi. Sari tertawa meremehkan. Bunganya cuma remah-remah buat Mas Budi nanti. Begitu warisannya cair, dia bisa lunasi semua utangmu dalam sekali kedipan mata. Kecuali, kalau kamu nggak yakin, dia orang kaya beneran sih. Kalimat terakhir itu menyengat harga diri Dewi. Siapa bilang aku nggak yakin? Dia itu ningrat. Oke, ajarin aku caranya. Dan dimulailah kehancuran itu. Sore itu juga, Sari dengan telaten membantu Dewi mengunduh 10 aplikasi pinjaman online, ilegal maupun legal. Shopee Pay Later, Ada Kami, Kredit Pintar, hingga aplikasi-aplikasi tak berizin dengan nama aneh-aneh. Karena Dewi tidak punya penghasilan tetap, Sari memberi ide gila lainnya, menggunakan data KTP orang tua Sari, om dan tante, yang diam-diam difoto oleh Dewi saat mereka tidur. Cair, 20 juta masuk rekening, seru Dewi kegirangan. Cair lagi 15 juta. Dalam 1 jam, Dewi memegang uang tunai hampir 100 juta rupiah. Dia merasa seperti orang terkaya di dunia. Dia segera mentransfer 50 juta kepada Budi, dan sisanya tentu saja untuk flexing, pamer. Malam minggunya, Dewi berdandan heboh. Ia memakai gaun merah menyala yang terlalu ketat, riasan tebal, dan sepatu hak tinggi. Ia akan bertemu Budi di sebuah restoran all you can eat murah di daerah Blok M, tapi di Instagram story-nya, ia memberi lokasi, geotag, di Hotel Mulia Senayan. Sari, yang tentu saja tidak diajak, memantau dari rumah melalui akun Instagram palsu, second account. Ia melihat postingan Dewi, foto tangan laki-laki yang kasar, bertato naga jelek di lengan, dan kuku yang agak hitam, sedang memegang gelas es teh manis. Caption, Dinner with my future husband. Down to earth banget, padahal pewaris tahta. Love you must be. Sonda rich life, tombechana humble, condechana cendana family. Sari tertawa terbahak-bahak di kamarnya. Down to earth apanya? Itu sih memang gembel, gumamnya. Namun, di balik layar, situasi sebenarnya jauh lebih kacau. Di restoran itu, Budi datang mengenakan kemeja Gucci palsu yang dibelikan Dewi. Dia makan dengan lahap, mengangkat kaki ke kursi, dan bersendawa keras. Beberapa pengunjung lain menatap jijik. Mas, kakinya diturunin dong, bisik Dewi malu. Nanti dikira orang kampung. Budi menatap tajam, sisa sambal menempel di sudut bibirnya. Heh, orang kaya mah bebas mau ngapain aja. Itu yang namanya eksentrik. Kamu jangan banyak atur. Mana uang tambahannya? Aku butuh buat pelicin pejabat biar asetku cair. Dewi segera menyerahkan amplop tebal berisi uang sisa pinjol. Ini mas, tapi janjinya minggu depan sudah cair ya. Soalnya bunganya jalan terus. Budi menyambar amplop itu, menghitung isinya dengan mata berkilat rakus. Tenang saja sayang. Minggu depan kita nikah siri dulu, baru resepsi di Bali. Kamu tenang saja. Dewi meleleh mendengar kata nikah. Logikanya mati total. 2 minggu kemudian, bom waktu itu mulai meledak. Telepon rumah Sari mulai berdering tak henti-henti. Orang-orang dengan nada kasar membentak-bentak mencari Ibu Ratna,
nama Ibu Sari dan Dewi. Bayar utangnya, woi, jangan kabur, teriak seorang debt collector, DC, di telepon yang diangkat oleh asisten rumah tangga. Ibu Sari bingung dan panik. Utang apa? Saya tidak pernah berhutang. Sari tahu saatnya telah tiba untuk memanaskan suasana. Dia menghampiri ibunya yang sedang menangis ketakutan. Bu, sepertinya data ibu dipakai orang buat pinjol, kata Sari tenang. Coba cek kamar Dewi. Kemarin Sari lihat banyak surat tagihan disembunyikan di bawah kasurnya. Ibu Sari, yang selama ini selalu memanjakan Dewi karena kasihan Dewi anak yatim piatu, orang tuanya meninggal saat Dewi kecil, langsung menyerbu ke kamar keponakannya. Di sana mereka menemukan harta karun kebohongan, tumpukan tas belanja kosong, bukti transfer ke rekening atas nama Budi Santoso, dan puluhan kartu SIM bekas untuk menghindari teror Desi. Saat Dewi pulang dari salon, masih dengan uang hasil menipu, perang dunia pecah. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ayah Sari menampar pipi Dewi. Kami sekolahkan kamu, kami kasih makan. Kamu malah mencuri data kami buat kasih makan laki-laki gembel? Dewi menangis meraung-raung, tapi bukan karena menyesal. Dia masih dalam delusinya. Om nggak ngerti, Mas Budi itu orang kaya. Ini cuma investasi. Nanti kalau uangnya cair, rumah om ini bisa dibeli 10 kali lipat. Mana ada orang kaya minta transferan receh tiap hari? Bentak Sari, akhirnya melepaskan topeng polosnya sedikit. Sadar Wi, laki-laki itu penipu, preman pasar. Kau bohong? Kau cemburu kan Sari? Dewi berteriak histeris, menunjuk wajah Sari. Kau iri karena jodohku lebih baik darimu. Tunggu saja, malam ini Mas Budi janji mau jemput aku pakai mobil sport. Kami mau kawin lari ke Bali. Sari tersenyum tipis. Kawin lari? Lebih tepatnya buron lari. Sari tahu Budi memang berencana kabur malam ini. Tapi bukan ke Bali dengan pesawat jet, melainkan kabur naik bus malam antar kota karena dia baru saja membacok anggota geng saingannya di Tanah Abang tadi pagi. Budi butuh ATM berjalan alias Dewi untuk membiayai pelariannya. Baiklah kalau itu maumu, kata ayah Sari dingin. Pergi dari rumah ini. Jangan pernah kembali sebelum kau lunasi utang-utang atas nama istriku. Dewi menyambar kopernya dengan kasar. Siapa butuh rumah butut ini? Lihat saja nanti aku bakal ketawa sambil lempar uang ke muka kalian. Dewi berlari keluar rumah di tengah gerimis malam Jakarta. Sebuah taksi online sudah menunggu. Dia menuju terminal bus Pulau Gebang, tempat Budi berjanji menunggunya. Sari berdiri di balkon lantai 2, melihat taksi itu menjauh. Ia memutar-mutar ponsel di tangannya. Di layar ponsel itu tertera pelacakan GPS yang diam-diam ia pasang di tas tangan Dewi. Selamat jalan Dewi, bisik Sari. Jakarta itu kejam, dan malam ini kalian akan merasakan betapa kerasnya aspal ibu kota. Sari kemudian menelepon seseorang. Bukan polisi, tapi ketua geng motor di daerah Jakarta Timur yang pernah ia tolong kasus hukumnya sebagai mahasiswa hukum UI yang magang. Halo, Bang Jago? Iya, ini Sari. Ingat orang yang namanya Budi Deskar? Iya, yang punya utang judi sama abang. Dia ada di terminal Pulau Gebang sekarang. Bawa banyak uang tunai hasil nipu. Iya, sikat saja. Jangan sampai lolos. Sari menutup telepon. Permainan sudah memasuki babak akhir. Karma tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya. Karma sedang meluncur dengan kecepatan tinggi malam ini. Terminal Pulau Gebang malam itu tampak semrawut seperti biasanya. Suara klakson bus antar provinsi bersahutan dengan teriakan calo tiket. Aroma asap knalpot bercampur dengan bau sampah basah membuat perut mual. Dewi berdiri di dekat pintu keberangkatan, memegang koper Louis Vuitton palsunya dengan erat. Gaun merahnya yang mencolok menarik perhatian banyak mata jelalatan, tukang ojek, sopir taksi gelap, dan copet. Mana Mas Budi? Gumamnya gelisah. Dia membayangkan Budi akan datang dengan mobil sport mengkilap, membawanya pergi dari kekacauan ini menuju villa mewah di Bali. Tiba-tiba,
Sebuah tangan kasar menarik lengannya. Dewi terpekik. "Jangan teriak, goblok!" desis suara itu. Itu Budi. Tapi tidak ada jas Armani atau jam tangan Rolex. Budi mengenakan jaket hoodie kumuh, topi yang ditarik rendah, dan membawa tas ransel dekil. Baunya seperti campuran alkohol murah dan keringat basi. Dewi terbelalak. "Mas, kok penampilanmu begini? Mana mobilnya? Mana pengawal pribadimu?" Budi meludah ke tanah. "Mobil sport endasmu, mobil sport kepalamu. Kita ini buron, jangan banyak tanya. Mana uangnya?" Budi merampas tas tangan Dewi dengan kasar, mengaduk-aduk isinya sampai menemukan amplop tebal berisi uang tunai hasil pinjaman online itu. Matanya berbinar rakus. "Mas, jadi kamu bohong soal aset di Singapura?" Suara Dewi bergetar, air mata mulai melunturkan maskaranya yang tebal. Realitas akhirnya menampar wajahnya dengan keras. Budi tertawa mengejek. "Kamu itu yang terlalu bodoh, Wi. Mana ada pangeran cari jodoh di rumah tua Menteng pas hujan-hujan? Dasar cewek matre halu." Dunia Dewi runtuh seketika. Lututnya lemas. Tapi sebelum dia sempat menangis histeris, 3 motor RX King dengan knalpot bising berhenti mendadak di depan mereka. 6 orang pria bertubuh kekar turun. Mereka membawa balok kayu dan rantai motor. Pemimpin mereka, seorang pria dengan tato macan di leher, anak buah Bang Jago yang ditelepon Sari, menatap Budi dengan nyalang. "Nah, ketemu juga tikus got ini," kata si pemimpin geng. "Budi codet, bayar utang judi lu atau nyawa lu yang melayang malam ini." Wajah Budi pucat pasi, lebih putih dari bedak Dewi. Dia terpojok. Di belakangnya tembok terminal, di depannya 6 preman haus darah. Budi menatap Dewi, lalu menatap preman-preman itu. Insting pengecutnya muncul, persis seperti saat dia melihat polisi di kehidupan lalu. Bang, tunggu, saya ada uang." Budi berteriak panik. Tapi perempuan ini yang pegang sisanya. Ambil dia aja, dia simpanan pejabat, tebusannya mahal." Tanpa ragu sedetik pun, Budi mendorong punggung Dewi sekuat tenaga ke arah para preman itu sebagai umpan. Lalu dia berbalik dan lari kencang menyeberangi jalan raya menuju pintu tol Johor, Jakarta Outer Ring Road yang ramai. "Mas Budi!" jerit Dewi. Tubuhnya terhuyung menabrak preman, tapi hatinya hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan itu. Persis seperti dia mengkhianati Sari di masa lalu. Kini dia dibuang seperti sampah oleh orang yang dia dewakan. Para preman itu tidak peduli pada Dewi. Mereka mengejar Budi. "Kejar, jangan kasih lolos." Budi berlari membabi buta. Dia tidak melihat lampu lalu lintas. Dia hanya ingin lari dengan uang 50 juta di tangannya. Dia melompati pagar pembatas jalan tol, berpikir dia bisa menyeberang dan menghilang di kegelapan kampung seberang. Dewi didorong oleh kegilaan karena kehilangan segalanya, harga diri, uang, cinta, dan rumah, tiba-tiba bangkit. Dia melepas sepatu hak tingginya dan berlari mengejar Budi sambil meraung. "Balikin uangku, bangsat!" Adegan itu terjadi sangat cepat. Budi berhasil mencapai tengah jalan tol. Dia menoleh ke belakang, menyeringai karena merasa berhasil lolos dari geng motor. Namun, dia lupa satu hal. Ini Jakarta. Raja jalanan bukan preman, tapi truk kontainer. Sebuah truk tronton bermuatan besi beton melaju kencang dari arah Tanjung Priok. Sopirnya yang mengantuk tidak sempat melihat sosok berbaju hitam yang tiba-tiba melompat ke tengah jalan. Bra, akeka, kak. Suara hantaman itu terdengar mengerikan, seperti suara tulang yang remuk serentak. Tubuh Budi terpental 10 meter, hancur tak berbentuk di bawah roda raksasa itu. Amplop uang di tangannya meledak, menghamburkan lembaran uang 100.000 rupiah ke udara. Beterbangan seperti hujan kertas merah di tengah jalan tol yang gelap. Dewi, yang berlari tepat beberapa meter di belakangnya, tidak sempat mengerem. Dia terpaku melihat tubuh hancur Budi. Truk kedua di jalur sebelah membunyikan klakson panjang
yang memekakan telinga. Dewi menoleh. Cahaya lampu truk menyorot wajahnya yang penuh air mata dan ketakutan. CITTT. Boom. Meskipun truk kedua sempat mengerem, benturan tetap terjadi. Dewi terlempar ke bahu jalan, menghantam pembatas beton dengan keras. Hening sejenak. Lalu, kerumunan orang mulai berlarian. Tapi ironisnya, sebagian besar orang tidak berlari untuk menolong korban. Mereka berlarian ke tengah jalan tol untuk memunguti uang kertas yang berserakan, berebut rezeki nomplok di atas genangan darah budi. 2 tahun kemudian, langit cerah menaungi kampus Universitas Indonesia di Depok. Sari merapikan toga wisudanya. Selempang bertuliskan cum laude melingkar indah di bahunya. Ayah dan ibunya berdiri di sampingnya dengan bangga. Masalah utang piutang 2 tahun lalu sudah selesai. Dengan kemampuan hukum Sari dan bukti-bukti CCTV, serta jejak digital di HP Dewi yang hancur, mereka berhasil membuktikan bahwa itu adalah kasus penipuan dan pencurian identitas. Pihak asuransi dan bank menghapus tagihan tersebut. Sari, ayo foto dulu, panggil ibunya. Sari tersenyum cerah. Sebelum berpose, matanya menangkap sebuah berita di TV layar datar yang ada di lobi gedung rektorat. Berita kriminal. Seorang wanita pasien gangguan jiwa yang lumpuh total, korban kecelakaan tol Jor Air 2 tahun lalu, ditemukan terlantar di panti sosial karena tidak ada keluarga yang mau mengurus. Layar menampilkan wajah Dewi sekilas. Wajah itu hancur separuh, matanya kosong melompong, tubuhnya kurus kering di atas kursi roda butut. Dia masih hidup, tapi jiwanya sudah mati. Dia bisu, lumpuh, dan terperangkap dalam tubuh yang kesakitan setiap detik, sendirian tanpa ada yang peduli. Hukuman yang jauh lebih kejam daripada kematian instan budi. Sari menatap layar itu tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa benci, hanya rasa selesai. Di kehidupan lalu, Dewi membuatnya lumpuh dan menderita. Di kehidupan ini, Dewi menuai apa yang dia tanam dengan bunganya sekalian. Sari, lihat apa? Tanya ayahnya. Sari memalingkan wajah dari TV, menatap masa depannya yang terbentang luas. Bukan apa-apa ya, cuman siaran ulang film lama yang akhirnya jelek, jawab Sari sambil tersenyum manis. Ayo kita pulang, Sari mau traktir makan enak. Sari melangkah pergi, meninggalkan bayangan dosa masa lalu yang kini membusuk di sudut panti sosial Jakarta. Sementara dia berjalan menuju matahari yang bersinar terang. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!